Halo, kembali bersama Kak Wawan di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan belajar fisika dasar dan kalkulus di tingkat 1 ITB atau TPB ya. Oke, kali ini saya berkesempatan untuk membahas ya eh, soal ujian fisika dasar 1B ya. Jadi sekarang bagian B-nya ya. 1B ITB ya tahun lalu tahun 2022 ya. Sabtu 15 Oktober. Nah, jadi semester ini juga teman-teman bakal ujian di tanggal segitu ya, kira-kira Oktober lah ya, pertengahan Oktober ya. Oke, tidak berlama-lama kita baca. Jadi nomor satu ini teman-teman ya, ini tentang kinematika ya. Biasanya grafik-grafik, ingat ya, grafik-grafik ya. Jadi ujian UTS untuk nomor satu ini adalah tentang kinematika ya. Kinematika ini nanti macam-macam ya. Ada gerak lurus satu dimensi, ada gerak dua dimensi ya, gerak melingkar, gerak parabola, gerak relatif. Nah, biasanya kalau gerak satu dimensi biasanya grafik ya, teman-teman. Ingat-ingat ya, biasanya grafik ya. Oke, kita baca dulu. Gerak suatu benda sepanjang sumbu X ditunjukkan oleh grafik kecepatan terhadap waktu seperti pada gambar ya. Ini ada grafiknya ya. Jadi ini grafik kecepatan, jadi ini Vx ya. Ya ini adalah waktunya ya, waktunya ya. Grafik kecepatan terhadap waktu ya. Oke. Diketahui saat T-nya 15 detik. Nah, di sini 15 detik di sini ya. Nah, benda berada di posisi ya minus 25. Jadi di sini posisinya adalah minus 25 meter per sekon. Artinya berarti dia di sebelah kiri ya. Sebelah kiri sumbu 0,0-nya ya. Oke. Tentukan percepatan rata-rata benda antara T0 sampai dengan T25. Nah, sampai sini ya. Nah, ingat percepatan rata-rata ya kita jawab. Jawab. Nah, percepatan rata-rata itu adalah dia vektor ya. Berarti adalah perubahan kecepatan vektor ya dibagi selang waktunya. Ini kan gampang, dia tinggal selisih aja. Kecepatan akhir ya, kecepatan akhir pada selang itu dikurangi kecepatan awal pada selang itu dibagi TF min TI gitu kan. Nah, selangnya kan dari 0 sampai 25. Ingat-ingat ya, 0 sampai 25. Berarti kecepatannya pada saat apa itu? 0 ya 0, pada saat 25 berapa lihat? 5 ya, teman-teman. Nah, berarti pada saat 0 oh sorry, pada saat 0 coba lihat kecepatannya ini ada di sini. Ada 10 ya. Berarti 5 ya. 5 dikurangi 10 dibagi 25 dikurangi 0. Jadi minus 5 ya. Oh, sorry. Kecepatan akhirnya, sorry, kecepatan akhirnya di sini di 25 min 5. Ya, ini sorry ya. Ya, 25 mah di sini. Nah, di sini. Nah, ini nih min 5 ya. Min 5 dikurangi ini min 5. Min 5 dikurangi 10. Sama dengan per 25. Jadi minus 15 dibagi 25 gitu ya. Jadi minus 3 per 5 ya. Minus 3 per 5 meter per sekon kuadrat. Arahnya kemana? Arahnya itopi. Jadi ini sedang bergerak ke arah sumbu X negatif ya. Si percepatan rata-ratanya. Kemudian kita jawab dengan nomor B. Percepatan sesaat. Nah, kalau percepatan sesaat, ini masih vektor ya. Percepatan sesaat ini tidak lain adalah seperti ini. Limit selisih waktunya itu sangat kecil menuju nol dari eh, delta apa? Delta V per delta T. Nah, ini tidak lain apa? Turunan, teman-teman. dV per dt. Jadi ini definisi turunan. Nah, kalau dalam grafik, kalau baca grafik, turunan itu apa? Turunan itu adalah dalam grafik itu adalah gradien atau kemiringan garis. Kemiringan garis ya, ingat-ingat ya, kemiringan garis garis ya. Nah, berarti teman-teman kita lihat aja percepatan benda pada 30 detik, lihat kemiringan garis pada 30 detik kan, 30 detik di sini lihat. Nah, 30 detik kan di sini, nih 30 detik, berarti kemiringan garisnya antara 25 sampai 35 miring ya. Jadi kita harus mencari kemiringan pada selang 25 dan 35. Jadi kita lihat selang selang 25 sampai 35 detik ya T. Nah, gitu ya. T. T 25 dan sampai 35. Oke. Berarti percepatannya adalah
delta V per delta T. Kan sumbu Y, delta Y per delta X kan itu kan rumusnya kemiringan. Sorry, rumusnya gradien. Berarti gimana? Berarti pada saat 35 lihat. Saat 35 berapa? Nah ini kan, min 10 ya. Min 10 dikurangi pada saat berapa? Pada saat 25 kan min 5. Jadi min 5 ya. Dibagi selang waktunya 35, 3 ya. Kurangi 25. Nah, jadi ini kan min 10 tambah 5, jadi min 5 per 10 ya. Jadi minus 0,5 meter per sekon kuadrat arahnya ke Itopi. Ya, oke. Mudah ya, relatif mudah ya, karena nomor satu masih mudah ya. Oke, jadi untuk percepatan rata-rata mah ini jawabannya nih, ya minus 3/5, ya 0,6 lah ya, minus 0,6. Kalau sesaatnya, kecepatan sesaat pada titik itu, pada titik 30 detik, nah ini ya. Yang terakhir, nah ini, yang terakhir itu posisi awal benda ya. Posisi itu kan vektor ya. Ditanya posisi awal benda. Nah, posisi awal. Nah, teman-teman, rumusnya posisi awal itu kita harus mencari perpindahannya ya. Perpindahannya kan rumusnya seperti ini. Ini kan ditanya. Nah, ini kan ditanya. Perpindahan itu kan delta X. Nah, perpindahan itu berarti posisi akhir dikurangi posisi awal. Vektor ya. Nah, posisi akhirnya udah ada nih, teman-teman. Pada saat waktu 15 detik. Nah, pada saat waktunya 15 detik, posisi akhirnya dikasih tahu ini minus 25. Ya, jadi kita harus mencari selang waktunya 0 sampai 15 detik saja ya. Karena yang dikasih tahu posisi akhirnya pada saat 15 detik tadi ya. Jadi posisi akhirnya itu minus 25 meter. Ini pada saat T-nya sama dengan 15 detik ya. Nah, gitu. Berarti kita harus mencari perpindahan dulu. Kan yang ditanya XI, X awal. Jadi kan XI itu adalah XF dikurangi delta X gitu kan. Nah, ini ya. Nah, XF-nya kan udah ada. Yang belum ada berarti delta X. Delta X itu perpindahan, teman-teman ya. Berarti kita harus cari perpindahan. Perpindahan itu delta X ya. Delta X. Nah, ingat, perpindahan itu vektor, berarti dia boleh negatif ya. Berarti kalau cara baca grafiknya untuk perpindahan kan eh, jarak itu V kali T ya. Nah, gini kan. Nah, V-nya sumbu Y, ya, X-nya sumbu, sorry, T-nya sumbu X. Jadi kan kalau sumbu Y dikali sumbu X itu kan luas grafik ya. Jadi delta X itu luas grafik ya, teman-teman. Luas grafik. Jadi kalau di iniin mah gini, delta X sama dengan delta V kali dt. Nah ini, kalau penurunan secara detailnya. Tapi saya nggak akan nurunin ya. Karena membuang waktu, maksudnya di pembahasan harus materi ya. Ini kan saya lagi nerangin ini soal. Jadi biar langsung, nggak apa-apa di ujian seperti ini benar-benar ya luas grafik. Nah, kalau perpindahan itu nanti kalau untuk nilainya boleh negatif dan positif, tergantung bendanya di mana. Ya. Jadi kalau perpindahan mah nanti gini caranya. Misalkan perpindahan dari 0 detik sampai 45 detik. Nah, berarti luas yang ini yang positif yang atas ditambah atau dikurangi luas yang negatif ini ditambah yang negatif ini luasnya negatif. Karena di bawah sumbu apa ini? Sumbu X ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu X ya, di bawah sumbu X, di atas sumbu X. Jadi kalau X ini di atas sumbu X positif, di bawah sumbu X negatif ya. Gitu. Tapi pada saat sekarang, pada saat 15 detik, nah luas grafiknya kan yang ini, berarti positif semua. Berarti ada dua dua tipe dua tipe luas. Ada tipe apa? Segi empat dan trapesium ya. Jadi nanti luas grafiknya ada dua. Ada luas segi empat ditambah luas trapesium ya. Luas segi empatnya kan tinggal panjang kali lebar 5 kali 10 tambah luas yang trapesiumnya kan sisi yang sejajar 5 tambah 10 dikali tingginya dibagi 2 kan. Nah, seperti ini. Jadi 50 ditambah 75 ya. Sama dengan 125 meter. Itu adalah perpindahannya ya. Oke. Nah, berarti kita bisa jawab posisi awal. Jadi gitu. Jadi posisi awalnya adalah XI ya sama dengan
XF-nya minus 25 meter I gitu kan. Dikurangi ya delta X-nya 125 meter I. Nah, jadi berapa? Jadi minus 150 meter arah I. Nah, gitu ya, ini vektor. Nah, ini jawabannya ya. Nah, jadi posisi awalnya ada di minus 150 meter I. Ya, nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan soal ujian Fisika Dasar 1B ya di ITB. Nantikan untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5 akan saya bahas tuntas. Begitupun nanti UAS-nya ya. Pastikan teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini agar senantiasa kita selalu update dan kita bersemangat untuk memberikan solusi-solusi ujian ataupun tutorial ataupun materi-materi berkaitan dengan fisika dan kalkulus. Ya, sampai jumpa. Salam berfisika.com. Sampai jumpa.